Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Dari kelompok 6, kelas C. Di sini kelompok kami akan memberikan sedikit paparan materi tentang pemindahan trias politika ke tetras politika. Namun, alangkah baiknya kelompok kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Blianti dengan 13-12-331. Perkenalkan, nama saya Dandi Arya Saputra dengan NIM 13-12-301-27. Perkenalkan, nama saya Sofyan Effendi dengan 13-12-301-29. Perkenalkan, nama saya Hafidhutur Rafiah dengan NIM 13-12-301-49. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pramudita, NIM 13-12-301-25. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Fikri dengan NIM 13-12-300-136. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu trias politika. Trias politika adalah sebuah konsep pemisahan kekuasaan yang membagi kekuasaan suatu negara menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, legislatif, yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yang dimana memiliki kewenangan untuk menjalankan suatu undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh sebuah filsuf, yaitu yang bernama Montesquieu pada abad ke-18 dan telah menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Yang kedua, tentang tetras politika. Tetras politika adalah sebuah konsep baru yang menambahkan satu cabang kekuasaan di dalamnya, yaitu pengawasan. Memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan kekuasaan oleh 3 cabang lainnya. Konsep ini diajukan oleh Jan Willem, Dwi Van Dyck, dan George Ranger dalam bukunya yang berjudul From Trias to Tetras Politica. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Alasan perpindahan dari trias politika ke tetras politika. Kekurangan trias politika. Kekuasaan legislatif dan eksekutif dapat menjadi terlalu kuat dan menindas rakyat. Kekuasaan yudikatif dapat dipolitisasi dan kehilangan independensinya. Tidak ada mekanisme yang cukup untuk memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengendalikan satu sama lain. Keuntungan tetras politika, yaitu cabang pengawasan dapat membantu memastikan bahwa ketiga cabang kekuasaan lainnya menggunakan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab. Kemudian, cabang pengawasan dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, cabang pengawasan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Next. Contoh implementasi tetras politika. Pertama, Ombudsman, institusi yang berwenang untuk menerima pengaduan dari rakyat tentang pelanggaran hukum dan maladministrasi oleh pemerintah. 2. Badan Audit Negara, disingkat BPK, institusi yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK,
institusi yang berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Next. Tantangan implementasi Tetras Politika ada 3, yaitu yang pertama, memastikan independensi cabang pengawasan. Cabang pengawasan harus bebas dari pengaruh politik dan ekonomi agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Yang kedua, membangun kapasitas dan sumber daya cabang pengawasan. Cabang pengawasan membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran cabang pengawasan. Masyarakat perlu memahami tentang pentingnya peran cabang pengawasan dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Next. Kesimpulan, Tetras Politika adalah sebuah konsep yang menawarkan solusi untuk beberapa kekurangan Tetras Politika. Namun, implementasi Tetras Politika membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang, serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Saya mewakili kelompok akan memberikan kritik pada pembahasan, yaitu pertama-tama dalam keuntungan Tetras Politika salah satunya berbunyi membantu mencegah korupsi. Kita tahu bahwa banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini sangat heboh dan sangat terusan terjadi. Masyarakat mengeluhkan ini bagaikan budaya yang turun-temurun terjadi, yang dari dulu sampai sekarang yang sering terjadi adalah kasus korupsi ini. Lalu kita ketahui bersama bahwa Indonesia menduduki peringkat keempat di ASEAN dalam kasus korupsi, dan negara Indonesia menduduki nomor 65 dari kasus korupsi terbanyak di dunia. Adanya kasus korupsi ini terjadi, salah satu faktornya adalah kebobrokan integritas yang dimiliki pejabat pemerintahan kita. Dari situ pejabat kualitas dari diri sendirinya itu saja tidak memiliki kualitas baik. Jadinya dia melakukan tindakan yang terlarang yang dilakukan secara terus-menerus. Dan selain itu adalah adanya celah atau sistem yang terjadi yang dapat mengakibatkan pelaku bisa mendapatkan tindakan korupsi. Salah satunya pengawasan korupsi di Indonesia ini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan KPK ini keindependenan pada saat ini adalah menurun sekali karena adanya revisi UU nomor 19 tahun 2019 yang menyebabkan KPK ini di bawah naungan eksekutif. Hal ini dapat mengakibatkan ruang lingkup atau kebebasan KPK bekerja ini sangat dibatasi. Tadi ada di bawah naungan, tidak boleh dalam lembaga. Dan lebih parahnya lagi, ketuanya KPK dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ini terjadi kemarin tahun ini atau tahun 2023 menjadi tersangka atas kasus korupsi itu sendiri. Ini kan menghilangkan rasa khawatir, menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah negara ini, bahwa pengawas korupsi ini saja masih melakukan tindak pidana korupsi ini, bagaimana pejabat-pejabat yang lain. Nah, hal ini menjadi PR Indonesia ke depannya untuk melakukan atau membongkar ulang peraturan-peraturan yang seharusnya dibuat agar tidak adanya kasus tindak pidana korupsi. Baik, saya kembalikan kepada Ya, itu tadi sedikit paparan dari kelompok kami dan sedikit kritik dari kelompok kami mengenai materi tersebut. Dari kelompok kami meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.